Shalom, kembali kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 38 sampai 39. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Mari kita akan baca ayat ini, Matius 5 ayat 38 sampai 39. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu hukum tabur tuai versus kasih karunia. Ya, hukum tabur tuai atau sebab akibat versus kasih karunia. Matius 5 ayat 38 sampai 39 saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Satu ayat yang sulit dimengerti oleh saya, ya, karena kalau saya ditampar pipi kiri, maka saya harus memberikan pipi yang kanan, ya. Satu ayat yang sering menjadi ejekan orang lain kepada orang-orang Kristen, ya. Orang Kristen kalau ditampar pipi kiri maka dia tidak boleh membalas, harus dikasih pipi yang kanan. Seharusnya kalau kita ditampar pipi yang kiri, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, maka emosi kita bukan hanya kita balas menampar orang tersebut, tapi kita akan mungkin membuat orang tersebut menjadi babak belur. Tetapi Tuhan ajarkan bukan itu. Ketika kita ditampar pipi kiri, maka kita harus memberikan pipi yang kanan, ya, penekanannya pada kasih karunia. Itu yang Tuhan inginkan, tekankan di dalam kehidupan kita. Anugerah kasih karunia terlebih besar di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, banyak orang beranggapan kalau anak-anak nakal maka disebabkan, ya, oleh karena mungkin orang tuanya nakal dulunya. Kalau anak-anak merokok, mabuk-mabukan, ya, mungkin ini akibat dari orang tua yang dulunya merokok, mabuk-mabukan. Jadi ada hubungan sebab akibat, tabur tuai. Apa yang ditabur oleh orang tua maka akibatnya kepada anak-anak, ya. Ada hubungan sebab akibat. Dan bahkan ada yang berpendapat, ya, bahwa semua penyakit itu diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Ya, ini yang beranggapan bukan orang-orang dunia, Bapak Ibu, tetapi orang-orang percaya. Padahal penekanan pada Tuhan Yesus Kristus yang ajarkan kepada kita bukan pada hubungan sebab akibat, bukan penekanannya pada tabur tuai, tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam Lukas 4 Tuhan katakan ketika dia datang, dia memberikan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Artinya waktu ini ketika Yesus datang ke dunia sampai sekarang, anugerah kasih karunia itu berlimpah buat anak-anak Tuhan. Untuk setiap orang-orang percaya, maka berlaku adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa itu kasih karunia? Apa itu anugerah? Ya, satu kebaikan yang kita terima bukan karena kita layak. Kita menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena kita orang-orang pilihan Tuhan, tetapi semuanya itu atas kebaikan Tuhan. Tuhan mau berikan, menghadiahkan kasih karunia, anugerah ini kepada kita, semua orang-orang percaya, ya. Dan ini berlaku juga untuk semua orang di dunia. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 katakan, barang siapa percaya, semua orang yang percaya akan menerima anugerah Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh Abraham, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Abraham menjadi bapak orang beriman bukan karena dia sempurna, dipilih Tuhan,
bukan karena dia orang yang taat 100% kepada Tuhan. Harusnya kalau mau menerima anugerah Tuhan, apalagi kehidupan kekal atau surga, maka tidak ada cacat di dalam kehidupan kita. Harus sempurna, hidup sesuai dengan Tuhan yang kehendaki di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi tidak dengan Abraham. Abraham banyak kesalahan di dalam kehidupannya, bahkan kesalahan yang fatal ketika dia mengawini, ya, Hagar, hambanya, budaknya sendiri, sehingga melahirkan Ismail, ya. Bapak Ibu, kita ketahui Ismail ini siapa, ya. Juga demikian di Gerar. Ketika Abraham bersama-sama Sarai ada di Gerar, dia berbohong kepada penguasa di situ bahwa Sarai itu adalah adiknya, bukan istrinya, ya. Sebenarnya Abraham seperti kebanyakan orang-orang yang ada di dunia ini. Dia adalah orang yang biasa, tidak sempurna. Tetapi kenapa janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya? Ya, karena Bapak Ibu, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya kasih karunia yang luar biasa, sehingga dia terpilih sebagai bapak orang beriman. Ya, janji-janji Tuhan tetap digenapi di dalam kehidupannya, sekalipun seharusnya dia tidak layak menerima anugerah tersebut. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, Tuhan berfirman, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkatinya dan Tuhan akan membuat namanya menjadi masyhur, Bapak Ibu. Bayangkan, apakah janji-janji Tuhan tidak digenapi di dalam kehidupannya ketika dia salah memilih Hagar, ketika dia berbohong di Gerar? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih. Tetap janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Ini adalah anugerah, ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kita lihat tokoh yang lain, yaitu Yehuda. Ya, siapa Yehuda? Yehuda dalam keluarga Yakub ini orang yang paling jahat. Alkitab juga mencatat dan Onan, anak-anaknya, berperilaku seperti bapaknya, jahat, Bapak Ibu. Bahkan Yehuda tidur dengan Tamar, menantunya. Siapa Yehuda? Yehuda adalah moyangnya Mesias, Bapak Ibu. Tuhan memilih Yehuda menjadi nenek moyangnya Mesias, Bapak Ibu. Bayangkan orang seperti ini. Apakah Yehuda orang yang sempurna, orang yang kudus, sehingga dia terpilih menjadi moyangnya Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia lahir ke dunia. Mesias kita lahir ke dunia dari garis keturunan Yehuda, Bapak Ibu. Janji Tuhan tetap digenapi di dalam kehidupan Yehuda, sekalipun Yehuda tidak berperilaku baik atau berperilaku jahat. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan. "Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa,
Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaling seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan Yehuda, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dengan situasi sekarang ini, Bapak Ibu? Banyak manusia berperilaku jahat, terjadi dekadensi atau penurunan moral, ya. Di Indonesia saling menghujat bukan hanya antar agama, tetapi antar pendeta pun juga terjadi saling hujat menghujat. Korupsi di mana-mana, ya. Terjadi perselingkuhan, perceraian terjadi semakin meningkat, Bapak Ibu. Ya, bahkan sekarang ini terjadi bencana yang belum pernah saya alami selama saya hidup di dunia ini. Satu bencana yang besar sekali. Apakah ini saatnya Tuhan akan menghukum dunia, menggoncangkan dunia, menghancurkan dunia? Apakah sekarang ini Tuhan akan banyak membunuh orang-orang dengan bencana COVID-19 ini? Bapak Ibu, saya bisa pastikan tidak akan terjadi ya kematian atau goncangan untuk dunia ini yang mengakibatkan dunia ini binasa seperti pada zaman Nuh. Karena apa? Karena Yesaya 54 ayat 9 sampai 10 Alkitab katakan, keadaan ini bagiku, Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, anugerah Tuhan, kasih Tuhan terlebih besar daripada kesalahan-kesalahan manusia saat ini, sehingga janji Tuhan terus tetap akan digenapi di dalam kehidupan kita sampai kapanpun. Ya, Tuhan akan terus memelihara kita. Bukan karena manusia itu sempurna, bukan manusia itu hidup kudus, hidup taat kepada Tuhan, tetapi anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan terlebih besar di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah, kita belum berperilaku seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kedagingan kita mungkin akan muncul, emosi kita, egoisme kita, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini yang membuat kita sepertinya hidup seolah-olah tidak taat kepada Tuhan. Tetapi jangan khawatir, Roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan terlebih besar di dalam kehidupan kita. Puncak dari kasih karunia dan anugerah Tuhan adalah salib Tuhan. Kita orang-orang berdosa dibenarkan oleh Allah. Siapa itu? Kita orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, kuncinya adalah ketaatan kepada Tuhan untuk menikmati kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak terikat dengan hubungan
sebab akibat atau tabur tuai. Karena apa? Kasih karunia anugerah Tuhan terlebih besar di dalam kehidupan kita. Asalkan kita terus tetap taat, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan karena passion kita, keinginan kita, tetapi karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita taat kepada Tuhan, yang membuat roh kita menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Janji Tuhan akan terus digenapi di dalam kehidupan kita, asalkan kita terus tetap ikut rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.